wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, setelah 1 tahun Ustaz dari terakhir kita berjumpa di masjid ini, berjumpa di kajian rutin bersama Al-Ustaz Amin Mustar, masih di tahun 2020. Nah, sekarang kita kembali berkumpul di tahun 2021. Berbeda tahun tapi alhamdulillah ustadznya masih sama. Dan masjidnya pun alhamdulillah masih sama. Dan tentu dengan berubahnya tahun, kita masih bisa diberikan satu kenikmatan oleh Allah, di mana hati kita masih bisa terdorong untuk bisa mengikuti kajian ini, baik yang langsung di tempat ataupun yang selalu mengikuti kajian ini melalui live streaming. Dan insya Allah pada malam hari ini judul yang akan dibahas oleh Al-Ustaz Amin Mustar berkaitan tentang bab najis, yang insya Allah akan disampaikan. Oleh karena itu, tempat dan waktu saya persilahkan. Kacau ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innamal musyrikuna najas, al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu, al-hadis. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terutama para sesepuh, reng-rengan pimpinan jamaah serta pengurus DKM Masjid Al-Kafah. Begitu juga Bapak Ibu yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah iroda serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa dipertemukan kembali memasuki bulan perdana di tahun 2021. Kita mengetahui Bapak Ibu, tahun 2021
masa pandemi belumlah terhenti dan dampaknya masih kita rasakan, bukan hanya merambah di klaster kesehatan, tetapi banyak bidang kehidupan yang terdampak, baik berkenaan dengan pendidikan, sosial, ekonomi, tak terkecuali aktivitas keagamaan kita. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi sebagai orang yang beriman, Bapak Ibu, hidup kita tak boleh bergantung pada berakhirnya pandemi. Pandemi belum pasti kapan terhenti, tetapi sebagai orang yang beriman, hidup kita harus pasti. Apa yang pasti? Pasti mati. Pandemi belum terhenti, mati pasti. Berarti situasi dan kondisi pandemi yang terjadi, jangan sampai kita terjeda untuk menyiapkan bekal menghadapi mati yang telah pasti. Dua, kita pasti akan hijrah dari dunia ke akhirat. Ujung perjalanan kita cuma dua, kalau tidak surga neraka. Itu pasti. Melalui pintu kematian, melalui alam kubur. Maka itu semua agenda, program yang pasti demikian, tak boleh terhenti. Walaupun pandemi belum pasti kapan akan berhenti. Kemudian kita juga cukup prihatin, 16 hari pertama tahun 2021 berbagai bencana menimpa Ibu Pertiwi, baik di darat, udara maupun di laut. Sekiranya Bapak Ibu, bencana ini karena ada ulah tangan-tangan jahil. Semoga para pihak yang punya andil memberikan dampak korban besar terhadap anak bangsa segera sadar, yaitu melakukan eksploitasi alam. Alam diperkosa karena ngagugu syahwat. Yang terdampak belum tentu mereka yang berbuat. Semoga sadar dan anak bangsa yang jadi korban diberi kekuatan, serta kita semakin tergerak untuk mengulurkan bantuan, meringankan beban sesama. Itulah beberapa catatan pembuka yang perlu disampaikan sebagai turut berduka cita dan berdoa untuk Indonesia, semoga segera pulih dan bangkit dari berbagai kondisi yang tidak menyamankan, terutama bagi kita masyarakat biasa yang tentu butuh perjuangan sampai tingkat sabar yang demikian kuat membajak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana telah dipublikasikan materi kajian, kembali kita akan menelusuri fikih Islam yang berkenaan dengan konsep najis. Tentu najis yang akan kita pelajari konsepnya dalam fikih rasa Persis. Paling tidak rujukan yang akan kita gunakan sejak periode Ahasan
hingga Dewan Hizbah sekarang. Tampaknya penjelasan para orang tua kita setelah menelusuri jejak petunjuk dalam Quran Sunnah demikian kaya, cukup melimpah. Saya ambil ringkasan konsep najis dalam fikih Persis diawali oleh petunjuk Quran. Ketika Al-Quran membicarakan istilah najis, itu cuman satu kali. Di dalam surat At-Taubah ayat 28 yang tadi saya bacakan, innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu tiada lain melainkan najis. Sementara yang lebih banyak digunakan oleh Al-Quran yaitu istilah rijsun. Jadi ada najasun, ada rijsun. Rijsun di dalam Al-Quran itu disebut 10 kali, yang tersebar di 9 tempat. Misalkan di surat Al-Maidah ayat 90, rijsun digunakan untuk melebeli arak, judi, ansob dan azlam, mengundi nasib dengan panah. Minum arak, judi, ansob dan aslam itu rijsun, bukan najasun. Kemudian di Al-An'am ayat 145, babi disebut rijsun, bukan najasun, istilah yang digunakannya. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 71 dan Al-Ahzab ayat 33, perbuatan jahat disebut rijsun. Begitu pula dalam surat At-Taubah ayat 95, orang fasik disebut rijsun. Kemudian At-Taubah ayat 125, rijsun digunakan untuk mensifati perbuatan nifak, munafik. Kemudian di Al-An'am ayat 125, Yunus ayat 100, maka rijsun digunakan untuk mensifati kekufuran. Yang terakhir di surat Al-Hajj ayat 30, rijsun istilah yang digunakan untuk berhala. Maka dari sinilah Bapak Ibu, ulama Persis mengambil petunjuk bahwa yang disebut najis itu pasti rijsun, kotor, tetapi tidak setiap rijsun itu najis. Najis itu kotor, tetapi tidak setiap yang kotor itu najis. Maka kurang lebih di dalam soal jawab Ahasan yang kemudian dipertegas juga di dalam buku Risalah Salat. Sebelumnya Ustadz Aqodir Hasan di dalam Kata Berjawab dan Ustadz Abdurrahman di dalam Istifta, rubrik Istifta majalah Risalah, memberikan ilmu kepada kita. Maka secara umum yang disebut dengan najis, walaupun masyhurnya bifatil jim, najas,
Tapi terkadang wayajuzu kasruha, boleh juga di kasroh najisun. Jadi ari di urang mah najis nu populer, najas teu populer gitu. Kalau di Arab dalam bahasa agama yang lebih populer najasun. Bifatil jim, huruf jimnya di fathah, tetapi wayajuzu kasruha, boleh juga berkasroh najisun. Jadi masyhurnya najasun. Menurut tinjauan agama, najas atau najis terbagi menjadi 3 macam. 1. Najis adalah kotoran yang mesti dibersihkan sebelum sholat. Nanti beberapa contohnya. 2. Najis adalah kotoran yang tak boleh dimakan. 3. Najis adalah kotoran di dalam hati, seperti i'tiqad atau keyakinan orang musyrik. Najis yang pertama dan yang kedua disebut najis hissiyun. Jadi najis hissiyun itu aya barangna, ada bendanya yang dapat dirasa, dipegang atau dilihat. Dalam bahasa Jerman mah kajeung. Mahwal kajeung, sorry orang Singapura, diterjemahkan ke Paupi. Jadi ada fisiknya. Sementara najis yang ketiga, najis dalam i'tiqad, disebut najis ma'nawi, yaitu najis yang tak dapat dirasa dengan panca indera. Mari kita urai satu demi satu. Apa najis yang tidak boleh terbawa sholat, baik pada badan, pakaian maupun tempat sholat? Karena najis ini adalah hisiyun, indrawi, fisikal, yaitu air kencing. Kemudian al-ta'iu. You know bu al-ta'iu? Naon ta'iu teh? Nah, bahasa Arab eta teh, bahasa Sunda di alif laman. Yaitu berak. Kemudian darah haid dan darah nifas. Gitu bu. Mani bukan najis. Gitu bu. Inilah najis menurut agama. Tinggal gara punya, iya maka hartiku akal. Lihat bu, keluar dari solobong yang sama. Kita udah ayah budak di bawah 17 tahun ke atas, bahasana solobong. Lihat bu, keluar dari solobong yang sama. Bu, yang satu disebut kencing, menyebabkan hadas kecil, tapi bendanya najis. Saya ulangi, jangan berkedip, jangan bernapas. Ulangi. Keluar dari solobong yang sama, yang satu disebut air kencing, berdampak hadas kecil, tapi bendanya najis. Yang satu disebut mani, berdampak hadas besar, bendanya bukan najis. Taeta bu nu sebut najis bukan cek logika. Bu, naon nu ngabedakeun coba mani jeung air kencing? Bet nu ieu mah najis, ieu mah teu najis. Nu disebut najis menimbulkan hadas kecil,
yang bukan najis mengakibatkan hadas besar. Yang ini cukup dihilangkan dengan wudhu, yang itu harus pakai mandi. Asup akal harusnya yang najis jadi hadas besar. Itulah najis menurut agama, bukan najis menurut budaya. Sudah bu? Kahartos tuh tong kahartos ku logika gitu cek agama. Yang unik lagi, tak ya mas sains bu, tinggal ibu. Hayam dipencit, paeh, dicacag, paeh tuh bu. Kapan tadi nangis paeh? Dicacagan, dibagi jadi berapa? Oke, kemudian digoreng, paeh, paeh. Digayem gegel, paeh kan? Lain paeh deh, bubuk. Begitu menjadi mani, jadi makhluk hidup. Nyabunya matakna sekali deh gerabu. Jadi nu ieu mah kotoran namanya kencing. Mani itu bukan kotoran karena jadi makhluk baru. Padahal dari ayam yang telah disembelih, dicacag, diiris sampai kecil, tak cukup kecil, digoreng. Tak cukup digoreng, digigit, digayem, bubuk, tapi menjadi makhluk hidup. Sementara itu jadi kotoran, mani bukan kotoran. Itulah Bapak Ibu sekali lagi, kenapa najis menurut syariat itu belum tentu cocok dengan kotor versi kebiasaan manusia. Nah karena itulah Bapak Ibu sekali lagi, dalam fikih persis mani itu bukan najis, tetapi penyebab hadas besar. Air kencing najis, tetapi sekedar penyebab hadas kecil. Darah haid najis, penyebab hadas besar. Maka selesai haid wajibul kudu mandi. Nah inilah Bapak Ibu dalilnya. Yang pertama, najis yang mesti dibersihkan berkenaan dengan sholat. Contohnya air kencing dan berak. Lagi-lagi kita mendapatkan penjelasan yang unik, yaitu untuk air kencing bayi perempuan bu harus dicuci. Sajadah di ompolan dicuci. Baju ibu mukena harus dicuci. Tapi kalau ngompolna budak bayi laki-laki, maka cukup dibasahi, tak perlu dicuci. Kalau bayinya hanya makan ASI, bu, makan bukan minum kade. Oke bu, jadi kalau baru makan ASI, bayi perempuan dan laki-laki diperlakukan berbeda. Pertanyaannya Pak, kenapa kalau ngompolna bayi perempuan mah harus dicuci? Sementara kalau bayi laki-laki itu cukup dengan cara diperciki. Nah Pak, inilah yang tidak sampai pikiran kita. Padahal orok-orok keneh. Tetapi sekiranya sudah lebih dari ASI, sudah diberi makan tambahan, laki dan perempuan bayinya jadi sama, dicuci gitu. Bu ya, ini contoh bu ya. Ini membuktikan hebatnya biologi dan fisika serta kimia. Gini bu, dulu belum ada USG. Bagaimana menentukan bayi yang dikandung jenis kelaminnya? Halo. Nah, para ulama
Kumaha carana? Ibu yang sedang hamil disuruh kencing. Misalkan dina kaleng. Ibu, lalu si bangkong senang ngojah. Kalau bangkongna ajol-ajolan mah wal ajol-ajolan sorry orang Malaysia. Jadi kalau tidak diam berenang bangkongna berarti budakna awewe. Bangkong wae teu kuateun. Engap. Tapi kalau kataknya tenang berenangnya, bayinya itu laki-laki. Tak ulama mah doge ka kitu. Untuk menggambarkan air kencing perempuan punya zat lebih daripada bayi laki-laki. Maka selama belum diberi makanan tambahan selain ASI, membedakan cara membilas walaupun dua-duanya itu najis. Tetapi cara menghilangkannya berbeda. Tetapi setelah diberi makanan tambahan, maka baik bayi laki-laki maupun perempuan sama harus dicuci. Inilah dalil bahwa najis yang pertama yang tidak boleh dibawa sholat yaitu air kencing dan kotoran manusia. Ustaz cenah mana dalilna aki-aki mah eueuh. Komo aki-aki gitu, Bu. Bayi wae gitu, komo bapak. Komo ibu. Jadi dalilnya dengan anak kecil. Karena tidak ada nu langsung dalilna orang tua. Modal. Kudu kumaha cukup dengan dalil anak kecil. Ini diantara contoh. Ini contoh lain sebagai pembatas bahwa ukurannya adalah belum makan, baru ASI, belum dikasih makanan tambahan. Nah, berdasarkan hadis ini dalilnya, Bu. Oke. Kemudian contoh lain bahwa air kencing adalah najis menurut agama, yaitu satu peristiwa Nabi mendatangi tempat al-ghaid, tempat buang air besar. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, Nabi menyuruh aku membawa 3 buah batu yang disebut istinja atau istijmar, yaitu bersuci menggunakan 3 batu. Karena ibunya batu 3 itu 3 bukan 3 sudut. Ustaz kenging teh cenah batuna hiji, tiap sudutna 3. Harus 3 biji, bukan 3 sudut. Nah, ternyata kata Ibnu Mas'ud, aku hanya mendapatkan 2 batu. Kumaha Bu? Ibu tidak bawa air, ibu berak. Mau bersih pakai batu, disyaratkan minimal ganjil 3, lalu dapat 2. Apakah ada bonus? Ada Nabi mencarinya disuruh 3, aku cari 1 lagi. Ternyata aku dapatkan batu yang lebih keras dari batu biasa. Lalu aku kasihkan kepada Nabi, ternyata tai kotok nutuas di zaman Firaun. Jadi aku menemukan rausah. Rausah itu kotoran yang mengering membatu. Oleh Ibnu Mas'ud disangkana batu, lantaran ditinggalkan karena suku sarua nyeri. Nah, pada saat Nabi aku sampaikan kepada Nabi, maka Nabi ngambil 2 batu, yang 1 lagi itu dilempar. Kata Nabi, hada riksun, ini adalah kotor. Nah, itulah Bapak Ibu dalil yang disebut dengan najis berkenaan dengan sholat, yaitu air kencing dan berak manusia. Sementara dalil najis berkenaan dengan sholat, darah haid dan nifas antara lain
Nabi bersabda tentang darah haid yang kena pakaian. Tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma'i summa tandohuhu summa tusalli fihi. Hendaklah si perempuan itu menggosokkan kain itu, menggosok kain itu agar darahnya hilang, lalu mencucinya dengan air, kemudian membilasnya, kemudian boleh dipakai sholat. Karena nifas adalah haid yang jadi budak gitu. Kalau tidak jadi anak jatuh haid. Kalau dibuahi jadi darah nifas, maka dalil nifas cukup dengan dalil haid. Jadi yang tidak dibuahi jadi haid, yang dibuahi disebutnya darah nifas. Maka dalilnya sama. Dalil haid adalah dalil nifas. Udah Bu ya? Jadi sekali lagi, pertama najis yang berkenaan dengan sholat tidak boleh dibawa sholat. Dua, najis yang tidak boleh dimakan. Nah, di sini ada kaidah indah untuk memisahkan apakah najis yang tidak boleh dimakan tidak boleh dibawa sholat, membatalkan wudhu gitu. Maka kaidah ini diantaranya dibuat oleh Imam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kullu najasin muharramul aqli. Setiap najis diharamkan untuk dimakan. Walaisa kullu muharramil aqli najasan. Namun tidak setiap yang haram dimakan adalah najis. Perkataan beliau Bapak Ibu memberikan kita ugeran, protokol, kaidah yang mudah untuk memahami perkara najis dan perkara yang haram. Kaidah ini bermakna setiap yang najis haram dimakan, sedangkan sesuatu yang haram belum tentu najis. Kita ambil contoh. Iya mah contoh Buddha, orang Gading mah pala linter. Lain lagi contoh mah saware. Banyak contoh sadayana. Contoh, ibu, racun haram dimakan. Araya ieu teh. Nangadak jempe. Racun haram dimakan? Haram. Apakah najis disentuh? Tidak. Bapak makan hasil curian haram? Cenaka bapak hasil curian mah gitu. Apakah karena haram lalu najis kalau disentuh? Contoh, tata ngapa opik ainu maling motor, maka tidak boleh dimakan hasil maling. Lalu motorna kurang dicoba, tos wudu jadi batal wudu. Kapan hente gitu. Itu contoh Bu. Orang korupsi, selama dia korupsi, dia makan hasil korupsi, wuduna terus batal, gak ada hubungan. Jadi haram dimakan tetapi tidak najis untuk disentuh. Khamr haram diminum tapi tidak najis disentuh atau terkena baju. Babi haram dimakan, namun tidak najis disentuh atau terkena baju. Ibu tinggal di sebuah kawasan, misalkan di NTT. Di NTT ada satu kampung,
kana babi teh siga kana hayam. Urang ternak ayam, dia ternak babi. Tiap hari ibu kalau mau ngambil air wudhu pasti ngaliwat kandang babi. Maka selesai wudhu, begitu keluar ti jamban kudu berpapasan ria dengan babi. Hayo we batal. Debale babi teh gitu. Babi gitu kan. Nah, jadi tidak membatalkan karena itu tidak najis tersentuh. Kemudian bangkai haram dimakan, namun tidak najis disentuh atau terkena baju. Darah mengalir haram dimakan daman masfuhan, tapi tidak najis disentuh atau terkena baju. Itulah Bapak Ibu, setiap najis haram dimakan, tapi tidak setiap yang haram itu najis. Oke, sekarang mari kita lihat yang paling kontroversi, anjing. Yang tadi babi, anjing gitu kan. Oh gitu Pak. Ini lekoh nyebutkan anjing, dijawab deh gitu. Naon si aing gitu. Tah un beka kitu budak ayeuna mah Bu disebut anjing teh ngajawab. Dicalukan ngaran mah hare-hare. Nah, jadi sekali lagi Bu ya, tadi babi, racun, darah, bangke haram dimakan. Gitu Bu. Tapi tidak berarti najis disentuh. Eta teh netes pasti haram. Sekarang anjing, tidak terdapat dalil yang menunjukkan haram dimakan. Paling banter sebagian ulama menyebutnya makruh karena bertaring misalkan. Ya mah nu haram dimakan wae gitu. Maka tidak lantas jadi najis. Apalagi sekarang yang sekedar dimakruhkan. Maka ketika menyatakan anjing itu najis perlu dalil. Karena urusan najis menurut agama itu berdasarkan ketentuan syariat, bukan pandangan manusia atau kebiasaan budaya. Ini sekali lagi Bu, urusan al-beki'u beda deui. Di simkuring, di lembur, maleer, namina daging RW disebutna teh kitu. Jila mengadakan hayang daging RW, daging anjing maksudnya. Karena biasana tara dipencit, diasupkan karena karung ditakolan. Gitu Bu. Akan baik cenada makruh anjing maulah gitu, pedah makruh jadi siksa. Haram nyiksa na, walaupun teu haram ngadaharna. Cek anjing awas ya anjing ku aing gitu. Engke dituntut di akhirat. Nah, jadi sekali lagi, yang haram saja tadi sudah pasti haram, tidak najis urusan persentuhan. Maka demikian juga anjing tidak najis disentuh atau terkena baju. Jika kita ingin menetapkan anjing itu najis harus ada dalil. Contoh lain, binatang yang bertaring dan berkuku tajam. Misalkan raja wali, harimau, elang, ular. Tidak terdapat dalil yang menunjukkan haram dimakan. Begitu juga tidak najis disentuh atau terkena baju. Kemudian yang terakhir, karena sudah jam 9, air kencing dan kotoran binatang. Tidak ada dalil yang menunjukkan najis, sehingga tidak dapat dihukumi haram diminum atau dimakan. Ibu, bolehkah
air kencing kambing diminum? Halo? Air kencing onta aya dalilna, air kencing anta ulah. Tabuta. Jadi air kencing dan kotoran binatang tidak termasuk najis. Bahkan sebaliknya ada dalil yang menunjukkan air kencing unta jadi obat. Tapi tanya ke ahlina, unta nu umur sabaraha? Bisi untana nu beuki jengkol. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi jangan sampai karena kita yang jijik lalu menajiskan sesuatu yang tidak najis menurut agama. Karena kita tidak biasa, ketidakbiasaan kita terhadap sesuatu dinajiskan karena ukuran teh urang, maka akan menjadi ketentuan sanajisna. Kalau dikembalikan kepada kebiasaan, maka boleh jadi untuk orang gading tutuka bukan najis da beuki, tapi ternyata untuk salamanja najis dah teresep. Berarti najis itu dikembalikan kepada masing-masing teu aya standar, maka dikembalikan kepada ukuran agama, bukan ukuran suka atau tidak suka, jijik atau tidak jijik, kebiasaan masing-masing. Dimanapun najis itu harus standar sama. Maka urusan resep dan teresep, gila dan tidak gila, jijik dan tidak jijik itu diserahkan kepada masing-masing. Inilah yang harus dipahami, bahwa setiap najis pasti diharamkan dimakan, tetapi tidak semua yang haram dimakan itu najis. Ibu, nah jadi inilah catatan terakhir yang disampaikan oleh ulama Persis. Ahasan antara lain seperti juga yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Air kencing manusia, berak manusia, darah haid dan nifas adalah najis dan sudah pasti diharamkan untuk dimakan. Air kencing binatang, berak binatang, tidak ada dalil yang menunjukkan najis dan tidak haram untuk diminum. Sekiranya ada khasiat, lalu kemudian disarankan oleh ahli, sumbernya misalkan dari kotoran binatang. Suatu saat ada restoran tai ucing, ayeuna kikituan teh kayak ibu mah tos enak mah cecelebekan, begitu disebutkan weta gitu. Bu, ieu mah intermezzo sakedik. Di Jepang ada restoran menunya tinja manusia, dan itu termasuk restoran termahal. Ibu mah da aya nyebutkeun ii gitu. Kayak geus nyobian mah satang diwartosan we eta tina tinja. Cigana mah cecelebekan. Jika orang bu teresep karena hiji makanan, karena ahli chefnya chef, nah karena ahli ngolah ibu teh cecelebekan nikmat. Begitu disebutkan jel hayang utah sabdara. Tah eta sugesti teh. Kita dieu ibu teh 3 piring cecelebekan nambih deui gitu. Begitu di bejaan eta teh nu tadi jel ongkek. Padahal tadi mah enjoy. Nah jadi dimungkinkan bu dalam rekayasa genetika, rekayasa kimia, berbagai hal yang mustahil menurut manusia di masa lalu, yang aneh untuk zaman Fir'aun perjaka tidak mustahil. Maka agama tidak boleh berubah, karena perubahan teknologi dan perubahan konsumsi atau kecenderungan manusia. Anger we sanajan tadi bisa diolah tinja jadi menu nupang mahalna,
Bu ya, anger hukum tak akan pernah berubah. Sebaliknya air kencing binatang, Bu, walaupun tetap dengan teknologi manual jadul, diperesna teh gitu Bu, hukum agama yang membolehkan tidak lantas berubah gitu. Nah ini yang harus dipahami. Yang terakhir, ada yang bukan najis Bu, tapi tepantes. Nah ini berkenaan dengan adab sholat gitu Bu. Kada tang wakat titik tadi teh, cek Ustaz Amin cenah meunang ka Masjid Al-Kafah mawa tai kotok. Date najis, kade itu mah ukurannya bukan najis tapi kepatutan. Disebutnya istihsan dalam agama. Jadi bukan najis. Cik atau kira-kira tatamu ka imah batur mawa tai kotok. Nah ini mah kepatutan ukurannya, bukan ukuran tanajus, bukan najis. Contoh, kotoran bukan najis tapi tidak layak dibawa sholat, yaitu seperti Nabi bersabda, jika salah seorang di antara kamu menginjak najis dengan kedua sandalnya, Bu, kencing tuh, maka dia cukup dibersihkan dengan tanah. Kulantaran zaman harita mah dicak daun sendalna dibawa ke masjid. Ada geus eueuh najisan, bersih ku taneuhna ngotoran masjid sik atau bersihan gitu. Paham Bu? Jadi sendal nijak najis, najisnya dibersihan ku taneuhna di bawah ka masjid, pedah lain najis. Maka contoh yang tidak layak bukan karena najisna teu pantes, tah itu mah dibersihan. Ini diantara contoh kejadian yang menunjukkan kotoran bukan najis dalam konteks sholat itu perlu untuk dibersihkan, bukan karena najisnya kepatutan rek ibadah. Bu ya, contoh Bu, ari batasan aurat pameget mana Bu, mana roska pakai bulu palinter. Batasan aurat laki-laki itu pos hansipnya Bu. You know Bu pos hansip? Tak pos hansipna asal ada cek ustad oge aurat lalaki mah menang teu salat teu make kaos teu make baju. Tah siga kitu Bu, itulah kepatutan. Maka auratnya tertutup tapi sholatnya bisa ruksak lantaran teu pantes. Gitu Bu contohnya. Jadi da lain najis ieu, aya pedah bau ti kotok di lancingan teh gitu. Pakai sholat teh ulah naon bisi malaikat baueun. Tarima sholatna mah ngan nyatetna bari kieu malaikatna. Cuci, dikumbahnya itu bukan karena najis, tetapi karena kepatutan. Kemudian contoh lain, yaitu walaupun mani bukan najis, tapi sekiranya terbawa sholat, maka sebaiknya dibersihkan. Nah membersihkannya bukan karena najis tetapi kepantasan, tidak layak dibawa sholat gitu Bu. Ini terjadi sebagaimana diterangkan oleh Aisyah, karena Rasulullah yagsilul maniya, Rasulullah membersihkan mani dari kainnya. Summa yakhruju ila sholah, kemudian beliau keluar untuk sholat bidzalikal thawb, menggunakan baju yang terkena mani itu. Wa ana anzuru ila atharil gusli fihi, dan aku melihat bekas cucian padanya. Hal yang sama nanti juga dialami oleh Abdurrahman bin Auf.
Kemudian contoh lain, membersihkan karena tidak layak dibawa sholat. Misalkan Aisyah juga menyebut laqad kuntu abruquhu min thawbi Rasulillah farkan fayusalli fihi. Sesungguhnya aku benar-benar pernah menggaruknya dari kain Rasulullah. Mengering, air maninya mengering kemudian dikerik, lalu beliau sholat menggunakan kain itu. Contoh lain, hal yang sama, bukan najis tapi perlu dibersihkan. Tidak layak untuk sholat, dengan bahasa yang lain ahukuhu yabisan bidupri min thawbihi. Itulah Bapak Ibu jenis najis yang kedua menurut agama, yaitu najis yang berkenaan dengan haram dimakan, tetapi tidak najis berkenaan dengan toharoh atau sholat. Yang terakhir najis i'tiqad, yaitu najis dalam keyakinan. Inilah yang dimaksud oleh Allah, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu tiada lain melainkan najis. Apa Bu najis yang dimaksud di sini? Najis keyakinannya, bukan najis badannya. Tetangga ibu orang Kristen, cek Quran najis ya tete. Lantaran najis, begitu ibu mau salam oge nepika pakai cempal. Najis tutupan hula gitu. Si najis ya tamang nggak boleh. Yang najis itu keyakinannya, badannya tidak najis. Paham Bu? Nah jadi ayat ini jangan dianggap bahwa orang kafir itu najis jeung fisikna. Karena najis menang di alungan runtah. Begitu ngaliwat Bu, tetangga orang Kristen, aya runtah alungkeun dasar najis nah gitu. Ya kotoran cenah manehna najis, taulah gitu Bu. Ini bahaya pemahaman ini yang disebut radikalisme teh kitu san. Bae ketua PC ya. Salah paham. Justru fisik nama bersih, da rajin mandi. Orang Islam kedul. Jadi najis orang Islam. Nah, jadi nggak boleh, yang jadi najis di sini adalah i'tiqadnya, bukan fisiknya. Berarti tidak najis ketika bersentuhan. Contoh, ibu bade sholat ke masjid. Tetangga ibu si Inci. Nu biasana salam, cek ibu teci, mohon maaf ya, saya nggak bersentuhan mau sholat gitu. Inci teh ngahulang, ada apa dengan sholat? Emang aku teh apakah sih gitu? Tati aya hubungan. Disangkana jadi najis lamun bersalaman heula jeung si Inci batal. Padahal itu i'tiqadnya, keyakinannya. Saya ambil beberapa catatan ya. Ini unik berkenaan dengan ayat ini. Misalkan najis i'tiqad, nanti Imam Al-Bukhari membuat judulnya babu sujudil muslimin ma'al musyrikin wal musyriku najasun. Jadi bab orang Islam sujud bersamaan dengan orang musyrik, padahal orang musyrik adalah najis. Nah itu bahasanya berkenaan dengan i'tiqad. Kemudian catatan lain dari Imam Ibnu Katsir, tidak saya cantumkan, ini hanya potongannya saja. Apa yang dimaksud dengan innamal musyrikuna najasun dan seterusnya, ayatnya panjang. Ini hanya potongan. Kata Imam Ibnu Katsir,
Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin lagi suci agama dan dirinya agar mengusir orang-orang musyrik dari Masjidil Haram. Sebelum turunnya surat At-Taubah ayat 28, Ustadz, Hijaz Haramain belum haram. Maka orang kafir masih bisa berada di lokasi itu. Tetapi setelah turun surat At-Taubah ayat 28, maka orang-orang musyrik itu dilarang berada di kawasan Masjidil Haram. Sebelumnya biasa di situ. Bahkan Lata Uzza, patung-patung itu di sekitar Ka'bah. Gitu Bu. Nah, karena mereka adalah orang-orang yang najis agamanya, maka sejak turun ayat itu mereka dilarang mendekati Masjidil Haram. Kapan ayat ini diturunkan? Ayat ini turun, kata Imam Ibnu Katsir, setelah Futuh Mekah. Futuh Mekah tahun 8, ayat ini turun di tahun 9 Hijriah. Itulah yang dimaksud dengan najis i'tiqadi, bukan najis hissi, bukan najis fisikal, bukan najis badannya, tapi keyakinannya yang najis. Oke Bu. Nah, jadi itulah kira-kira gambaran najis menurut fikih persatuan Islam. Ada najis yang haram dibawa sholat, ada najis yang haram dimakan, ada najis yang berkaitan dengan i'tiqad atau keyakinan. Nah, kalau cukup, saya kira cukup. Kira aku segitu jelas. Tapi dah palinter lah orang Gading, orang Cangkuang, masa darwan sakicep oge atau jo kata rambu. Tapi sekiranya nanti mau tambahan, nak kehendak nama bab anjing. Bagaimana ulama Persis mengambil kesimpulan, khususnya diwakili oleh Ustadz Abdurrahman di dalam Istifta majalah Risalah, memberikan tambahan ilmu bagi kita, termasuk pandangan ulama Syafi'iyah adanya najis mughaladhah, najis mutawasitoh, najis mukhafafah. Itu Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Jadi kadienakeun, Pak. Jadi di kemudian hari adanya pembagian najis mughaladhah, mutawasitoh, mukhafafah, khususnya kasus anjing. Karena anjing dirinya dibagi jadi 3 najis. 1 najis mughaladhah, najis banget, sungutna karunya anjing kuat kadi pilah-pilah kieu aku. Awakna mutawasitoh, engke buntutna mukhafafah. Dan ini nanti berdampak terhadap vaksin, Ustaz. Ketika vaksin bersentuhan dengan kera, karena dibuat bahan bakunya dari monyet, misalkan monyet Afrika. Monyet Afrika bertaring, kemudian hukumnya misalkan najis, najis mutawasitoh. Lalu datang ke Bio Farma, kemudian ditambah air, mutawasitohnya bisa kalah jadi mukhafafah. Nah, Persis mah nggak rumit karena menetapkan bukan najis. Tinggal masalahnya apakah katalisator fragmentasinya, fermentasi atau peragiannya masih pakai babi atau tidak. Nah, itu yang namanya proses kalau bahannya murni halal. Nah, itu mah tunggu tanggal mainnya besok. Kami akan sidang terbatas untuk vaksinasi.
Vaksinnya bagaimana hukumnya, kedua bagaimana hukumnya divaksin. Sekiranya kata Dewan Hizbah wajib, berarti Ustadz Erwan heula yang akan jadi percontohan gitu. Gitunya ketua PJ, ketua PC, wah teladan. Lalu kayak foto teh, saya siap divaksin. Tapi vaksin aku naon ku beas. Nah itulah Bapak Ibu beberapa catatan, dan saya juga mohon doa guru-guru kita di Dewan Hizbah. Kami mendapat tugas yang tidak ringan untuk meyakinkan dan mententramkan umat berkenaan dengan COVID ini. Besok kami akan sidang terbatas jam 8 pagi dari 23 anggota Dewan Hizbah. Cukup dibatasi 15 orang karena situasinya pandemi juga mendesak. Mudah-mudahan menghasilkan keputusan yang tepat sesuai syariat dan tepat sesuai dengan ilmu kesehatan, sehingga kita akan tentram. Ditakdirkan divaksin adalah cara terakhir sebagai usaha hifdun nafas, memelihara diri dari kematian, dari kecelakaan, dari madorot. Saya kira orang Persis tak akan segan menjadi pelopor untuk divaksin. Itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum ditutup, tapi jangan dulu banyak pertanyaan karena saya sidang jam 8 pagi. Harus sudah di piade. Saya beri termin sedikit saja untuk disampaikan sekiranya ada pertanyaan yang perlu untuk disampaikan. Saya kira demikian. Mudah-mudahan sekali lagi kami diberikan kekuatan, para guru kita diberikan kesehatan untuk selalu istiqomah dalam mengawal setiap langkah demi izzah Islam wal muslimin melalui wadah Jam'iyah Persatuan Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditampung dulu kalau ada. Tapi atas palinter lah orang cerita. Sok eta cairna tadi. Sok. Oh iya kena. Iya si telebat TV One punten. Jazakallahu khairan kasiron kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. InsyaAllah dapat dimengerti oleh kita semua. Namun mungkin tidak menutup kemungkinan untuk ada yang bertanya, dipersilahkan. Ini apalah linter kan? Bangga ngacung we gitu. Kamu nyalain Pak Ustaz ya? Dan memang mereka Ustaz jahil lah. Malah jadi jadi ngawasalah besi ngerti. Ya. Cekap, kayak pemain ini susulkan langsung atau ayah lah. Oh cekap. Jos. Wah. Ya, kayak ditampung banyak. Mun. Ya, soal ada tutup bola kan. Ayah sonok tak? Ayah cenah ayah. Ayah tapi. Coba tuh. Jika ya saat pertaruh sana, jika ada celana kena cipratan air kencing yang sudah mengering, apakah boleh dipakai untuk sholat? Ya. Cicing didinya. Didinya lah kira. Lihat. Jadi yang disebut dengan najis yang dibawa sholat itu bisa berubah karena bentuknya hissi setelah dicuci.
Sekali lagi, najis yang tak boleh dibawa sholat disebutnya najis hissi. Menjadi najis selama ada hissinya, maka bisa dihilangkan. Selama hilang berarti sudah tidak najis lagi. Nah sekarang kita ambil contoh, yaitu air kencing kena celana, lalu kita bilas. Maka bilasan kita itulah yang disebut toharoh. Detilnya apakah ada zatnya keneh lamun pakai naon mikroskop? Partikelnya dimungkinkan bisa jadi ada, tetapi ukuran toharoh itu bukan nadopah. Kalau nadopah mah partikel lagi kedah bersih. Nah toharoh itu cukup memenuhi standar yang disebut dengan membersihkan secara syar'i. Kumaha banjur teu kedah calana sadayana. Banjur yang kenanya dibilas, digosok-gosok, setelah itu misalkan dikeringkan, selesai. Secara partikel bisa jadi karena itu bukan ukuran toharoh. Tetapi toharoh itu cukup memenuhi standar pencucian, maka cukup bersih. Begitu? Ya. Ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Tadi kalau tidak salah hewan yang bertaring itu tidak ada dalil yang mengharamkan. Cuman saya menemukan satu hadis bahwa Rasul itu melarang, memang tidak mengharamkan. Namun ya Rasul melarang makan daging binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Itu bagaimana penjelasan? Lihat Bapak Ibu, Quran membatasi yang haram itu dengan bahasa innama adatul hasr. Nu haram teh ngan hanya opat, tiba-tiba 5. Nah, apakah tambahan ini menghapus ketentuan adatul hasr? Tidak mungkin. Berarti menunjukkan ketidakajegan agama. Beda dengan nasih mansuh. Kalau nasih mansuh, nabinya sendiri yang mengatakan, dulu saya melarang kalian memakan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Ala sekarang silahkan makan. Pada hiru ada kan nasih mansuh. Ieu mah cek Quran hanya. Tiba-tiba cek Nabi, aya deui. Tah lamun aya deui yang hanya teh kumaha hukumna? Maka disitulah tampak bertentangan. Tidak mungkin Nabi melampaui kewenangan syari, pembuat syariah. Maka disimpulkan bahasa naha atau fahuwa haramun di dalam hadis itu maknanya makruh, bukan haram. Jadi yang haram tetap terbatas, yang kelebihannya itulah makruh. Begitu cara menetapkannya. Terakhir asli. Ya. Titipan ti budak teh. Wes budak euy. Bukan bocoran tentang vaksin. Ya. Ya, dah sementara walaupun Persis telah menetapkan 2 kejadian vaksin. Yang pertama vaksin meningitis. Yang kedua vaksin rubella. Ya, MR ya. Nah, walaupun tadi secara alur tidak akan jauh berbeda, tetapi kenapa saya menahan diri di berbagai tempat sudah banyak yang pesen tema ini. Maka jangan sampai melampaui Dewan Hizbah. Dewan Hizbah can sidang geus dibahas. Nah, makanya insya Allah besok ya hasil keputusannya live streaming coba nobar jam 4
diwakili oleh Ustadz Jae sebagai sekretaris Dewan Hizbah dan Ustadz Haris sebagai Sekum PP yang juga anggota Dewan Hizbah. Itu akan siaran langsung dari Piade setelah sidang berlangsung melahirkan keputusan. Maka karena sangat ditunggu, udah tunggu tanggal mainnya besok. Begitu ya. Bocorannya juga kumaha atau amin mutar dalain dewa dah. Nah, kita belum tahu alurnya akan kemana hasil sidang besok. Walaupun pernah ada contoh kejadian di meningitis untuk jamaah haji dan umroh serta TKW. Nah, dan rubella. Jadi insya Allah kami mohon doa Anda, semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan kesehatan untuk menetapkan keputusan yang terbaik atas ridho Allah untuk umat dan bangsa. Bapak Ibu, akhirnya demikianlah, karena waktu jua yang memisahkan kita. Saya mohon pamit dan silahkan ditutup oleh MC acara pada malam hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin acara pada malam hari ini dicukupkan sekian. Insyaallah ilmu yang kita dapat dari Al-Ustaz bisa bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya juga. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.